Raya tuh kalau disangkut pautin berarti Arsenal udah siap merayakan gelar. Iya bisa jadi. kan? Selamat datang di Positive Thinking. Kita membahas sepak bola ya. Pasti. Ada banyak berita yang positif, negatif. Sekalipun negatif kita berusaha berpikir positif. Iya benar. Biar dampak ke kehidupan juga positif ya. Khusus. Karena pikiran positif itu membawa alam bawah sadar kita dan ke outputnya jadi positif juga. Nah itu dia. Walaupun kabar yang lagi rame adalah Ramsdale ya. Nah ini dari Arsenal ya. Arsenal langsung kiper nih ya. Langsung kiper. Dia sih nggak merasakan berita positif sebenarnya ya. Karena sudah mulai ada pesaing di posisi kiper karena David Raya sudah resmi ke Arsenal dan akan bersaing dengan Aaron Ramsdale di posisi kiper. Iya. Ya sebenarnya mungkin positifnya gimana ya? Kayak ada persaingan. Betul. Bahkan dia juga bukan cuma bersaing lawan Raya doang, Nah. sama Nick Pope juga bersaing kan kalau buat ke Timnas. Timnas. Oh iya, Dia sama bersaing. Pickford. Iya, Pickford juga kayak gitu. Banyak yang kayak ini emang lebih keren Ramsdale nih gitu kan. Sebenarnya. Tapi yang kepake Pope, yang kepake Nah. Pickford. Dan dia kan bilang kan sebenarnya cuma 4 kata, bring it on, yeah. Nah. Artinya gitu. Karena dipikir udah biasa kalau kiper kayak gitu karena waktu dia datang Arsenal juga udah punya Bernd Leno. Nah, iya. Nah, dia lumayan dimasukin. memang tuh. Akhirnya jadi saingan nih, yang benar Ramsdale. Nah, mungkin dia insecure. Karena secara statistik sebenarnya menangan Raya kalau musim lalu doang ya. Walaupun secara sistem cocok nih sama Ramsdale. Ya. Tapi ada banyak kayak penyelamatan, kayak apa jumlah save-nya ya, terus juga ya bagaimana mencegah lawan, kemudian overall-nya itu emang bagusan Raya di musim lalu. Walaupun clean sheet banyakan Ramsdale gitu. Tapi kalau Ramsdale juga bukan terlalu tipe yang kayak playmaker kiper gitu kan dari Ya belakang. sebenarnya bisa juga. Tapi emang gak kayak Umpan gitu bisa. juga kan Arsenal mainnya. Iya sebenarnya bisa juga kayak gitu. Maksudnya didatangin itu sama kayak Ederson di City. Nah si Ramsdale tuh bisa juga main kayak gitu. Iya, Cuma iya. untuk penyelamatannya, untuk apa ya statistik lain udah mulai goyang nih. Tapi biasanya orang kalau udah nggak ada saingan emang gitu. Tapi kalau Raya kan mungkin lebih sering keserang gitu. Kebetulan Oh, Arsenal iya. kemarin juga di posisi kedua. Iya, gitu benar, kan. benar. Dia golnya lebih banyak mungkin dari bobolan. Iya, gitu. iya, Tapi iya. memang kalau kemarin Leno udah didatengin, Raya didatengin, ini Ramsdale mau jadiin back lama-lama. Lama-lama gue bukan gue deh, gue deh. Kayak beli jago deh. Back aja deh. gitu. Passing bagus nih daripada Rob Holding. Iya. Karena di Inter tuh katanya waktu Onana habis cabut Jer, itu pemain Inter back-backnya, semua pemain Inter dilatih jadi kiper. Nah, di antara semua pemain, Acerbi yang paling jago. Oh. Bahkan Acerbi katanya sama kiper cadangan, sama kiper akademi Inter jagoan Acerbi jadi kiper. Iya benar karena ini merupakan sebuah ini ya peluang karir. Acerbi jadi kiper jangan-jangan lebih bagus daripada Acerbi jadi back. Acerbi jadi back kan agak lambat. Iya. Ya kan? Tapi gini, oke lah kalau itu jadi biar ada kompetitor kan kayak gitu. Bukannya Arsenal malah kosongnya itu kalau di posisi Saka. Kalau Iya, Saka kanan sebenarnya. Iya. Sama striker kan. Jesus cedera dan kayaknya tapi bisa mulai diisi sama yang lain sih. Maksudnya Havertz harus itu false nine Bisa, kemarin dia City bisa udah main, bahkan bisa main dan depan udah juga. juara Community Shield gitu ya. Terus Trossard bisa di itu juga sebenarnya. Mungkin Martinelli bisa dicoba. Masih ada Nketiah. Oh iya. Baru gue Iya. jangan lupa. Sama siapa yang Vieira. Vieira mungkin bisa di kanan. Sebenarnya bisa di kanan, tengah, kiri. Sebenarnya walaupun lemes. Nah, itu dia. Ukuran Premier League kayak Havertz kemarin. Betul, kekurangannya Vieira itu ini nafsu makan. Maksudnya nama terakhir di Arsenal yang namanya Vieira kan Buset. badak. Udah bukan icon Arsenal doang, icon Liga Inggris juga kan. Bener, dan di Dia Prancis. icon Liga Inggris. Patrick. Kapten. Iya, ini sekarang Vieiranya. Fabio. Heeh. Kalau Mas Fabio juga kalau kita ingat zaman dulu Fabio Cannavaro. Iya. Bahar juga. Oh, ada juga Fabio Manchester United. Oh iya Fabio Kembar. Rafael. Iya. Tapi yang Vieira ini lemes. Iya. Kayak kemarin Havertz sebenarnya sebagai striker buka ruang bagus, Pep. Emang kayak gitu boleh sebenarnya. bagus. Heeh. Tapi tendang lemes. Nah, tapi nendang lemes juga lawan Barcelona, gol ini nendang lemes. Ya kan? Emang gitu lagi ya? Malu banget gua itu digolin sama gaya lemes kayak gitu.
Itu emang positive thinkingnya si Iya. Havertz tendang lemes itu buat jatuhin mental bukan musuh, mental fans orang lawan juga. Gua lemes aja gol. Iya Ya gitu. ampun. Tapi itu positive thinking ya, maksudnya gue percaya competition breeds competence. Jadi kompetisi itu maksudnya bisa Ya, melahirkan lebih- kompetensi. Kayak maksudnya Trossard pas main kan Martinelli makin panas tuh Bener, di kiri, bener, ya kan? bener. Dan Partey juga nggak aman karena ada Declan Rice. Bisa aja dia kalau main single pivot dia nggak kepake gitu. Iya, Jadi Rice bisa sendiri. ya siapa tahu ya. Gue nggak tahu ntar siapa yang dipilih, Raya atau Ramsdale. Gue pikir nggak bisa saling bagi sih. Maksudnya kan kadang kiper ini main di kompetisi ini, kiper ini kompetisi ini. Menurut gue tetap ada kiper utama. Harus ya, Apalagi harus. cadangan. Bukan kayak waktu dulu kan Barcelona tuh La Liga Valdes Iya. gitu kan, tapi Pinto. Iya. Pintu dapur. Ya, pintu dong, pintu sorga. Tapi kalau lu ngeliat sendiri ya, Arsenal kan udah beli-beli udah istilahnya udah dikabulin ya. Udah serius, cuy. Ini udah Iya. apalagi beli Raya. Ah. Raya tuh kalau disangkut pautin berarti Arsenal udah siap merayakan gelar. Iya bisa Bisa jadi. kan? Bisa jadi. Bisa Dan gitu. Raya itu gini maksud gua, Raya. Ini sebelum jadi legenda aja, udah jadi nama jalan. Jalan Raya. Jalan Raya. Itu loh. Ini yang besar loh. Bahkan Bisa bisa kan di- maksudnya jalan Wenger mungkin, Iya. ya kan? Jalan Chapman. Ini belum David. pensiun. Iya. Jadi Namanya jalan. Jalan David ya. Jalan David Raya. David Raya. Itu. Tapi gini, kemarin kan gue ngelihat Arsenal secara keseluruhan, bahkan penggemar-penggemar Arsenal juga kayak memang beberapa pemain fans Arsenal tuh yang percaya proses, progres, hasil nanti Iya. dulu. Nah, kemarin peringkat 2 itu udah proses atau udah hasil? Proses. Berarti Masih. dua proses tahun depan musim ini juara. Kalau bisa. Oh. Karena gini, kalau maksud gue sebenarnya tuh kemarin 5, target gue 4 besar, naik pelan-pelan. Nah ini Iya. kok 2. Oh. Gitu, karena yang lain juga drop. Padahal harusnya nggak di 2 menurut gue. Tapi pas udah berjalan ya udah yang lainnya juga drop kan kita lihat sendiri kan. Chelsea, Liverpool ngaco gitu kan. MU telat. Iya. Karena startnya udah jelek lah di awal-awal gitu. Karena kalah beruntun di laga-laga pembuka. Jadi menurut gua sebenarnya peringkat 2 tahun lalu tuh overachieve juga. Iya, cukup oke. Nah sekarang gua nggak bilang kayak turun lagi. Champions udah pasti. Sekarang tuh title contender. Maksudnya pesaing City jelas untuk jadi juara atau siapapun. Tapi belum tentu juara. Karena gini maksudnya kayak kemarin lawan City kan udah bisa ngimbangin. Iya betul. Bahkan ya menang lah ya walaupun penalti. Iya, maksud gua community shield. mungkin aja nanti di musim ini Arsenal bisa kalahin City. Ya kan, bisa kalahin MU, bisa kalahin Chelsea, bisa kalahin Liverpool, tapi kalah sama Everton. Oh iya, kalau kemarin kan emang kayak gitu. Iya. Dia bisa lawan yang papan batas papan atasnya, Iya. matinya lawan yang papan bawah papan tengah. Iya, apalagi di kandang lawan. Tapi kan parkir sekarang, bus. sekarang kalau emang kayak begitu ceritanya, sekarang kan kayak MU-nya juga beli pemain baru, yang Iya. lain juga. Sekarang Liverpool ada Leicester, Sebolzai kayak gitu. Iya. Maksud gua, ntar jangan-jangan musim ini udah kalah sama Burnley, kalahnya sama tim atas juga. Karena kalau bilang Arsenal bersaing nih, karena udah banyak Iya. pemain baru. Lah, klub lain juga banyak pemain Nah baru. itu, Kecuali yang lain diem. Arsenal harus juara dong. Tapi yang lain juga beli. sama-sama belanja iya. juga. Makanya jadi kita nggak tahu nih, ntar kita akan lihat hasilnya. Wih. Tapi Beb, ngomongin soal kiper, dia ada kiper juga yang disorot gara-gara bikin blunder bisa dibilang. Wah, udah tahu tuh permana gitu. Karena kebobolan dari tengah lapangan. Onana. dan semenjak Onana main, udah pernah clean sheet belum sih? Belum ya? Belum. Ini 3 game 4 gol. 3 game 4 gol gitu. Pas yang lawan Arsenal kan bukan Onana yang mainin. Jadi iya pas lawan Arsenal itu masih siapa ya? Hitton ya kalau nggak salah. Iya pokoknya bukan Onana. Tapi seru sih Jerry, gue menonton kayak gitu. Kalau kebobolan itu lah. Hubungan dari tengah gitu. Jadi gini, gue ngelihat itu kan pertama emang gue nggak nonton matchnya dan emang MU menang. Gue nonton dari kayak di trending di Twitter dan ada postingan-postingan. Nah, ada postingan satu yang posting orang Arab. Nah, jadi orang Arab bikin jauh banget tuh dia kayak Onana maju. Salah passing di shoot dari luar jauh banget di shoot terus Onana jatuh, udah gitu kebobolan. Terus kameranya ngadep ke depan kayak astagfirullah, dia nyebut dapat pahala. Oh, Gara-gara Onana. jadi Onana bikin orang dapat pahala. Itu. Iya. Itu. Tapi itu satu. Itu yang kalah judi. Yang satu dapat pahala, yang kalah judi. Banyak kesel. fans lain. Kan ngumpat-ngumpat kayak gitu. Tapi tetap ada positifnya intinya gitu kan. Dan ini kalau positif sebenarnya nggak gimana ya. Orang tuh kalau gue ya, walaupun rival gue nih Pep nih, MU, Iya. ya kan mungkin lu juga sebenarnya ya bukan fans MU Iya. kan.
Tapi orang tuh menyoroti Onana blundernya. Padahal yang harus kita puji itu yang nembak dong. Volarin Sotaka, gue lupa lah pemain Lens. Gak semua orang bisa tembak di tengah lapangan. Bener. Ada pemain kakinya somplak, nendang masih out, kiper maju. Karena depan gawang juga kayak Torres sempat ada itu kan dulu Torres karena peluang kosong gagal. Mason Mount susah. yang kosong itu kepleset nggak masuk. Ini dari tengah lapangan. Bener. Itu yang bisa cuma suara. Dia berarti Xabi Alonso, Beckham. Siapa namanya tadi? Volarin itu berarti dia sekarang udah masuk ke grup WhatsApp isinya Suarez, Wayne Rooney, Alonso, Stankovic, Beckham. Ada dia satu, rekor. Silakan nggak masuk sini gitu di invite di grup tuh. Cara tutorial tembakan jauh. Ntar bikin seminar. Jauh banget tuh, Iya, tapi maksud gue bagus. gini. Sebenarnya ini cerminan juga buat Manchester United. Oke lah, kalau gue seneng banget MU dipegang Ten Hag, mainnya udah kebentuk, apalagi punya kiper yang maju jauh-jauh gitu. Bener. Nah ini lawan lu siapa? Fermines itu. Siapa tadi yang golin? Volarin. Lawannya Volarins. Florian, Volarin gue lupa. Florian ya. Dari Liga Sotaka. Dari Lens itu Prancis, Liga Prancis. Iya. Tapi kan nggak bukan papan atas lah. Betul. Nah, maksud gua itu dari pemain yang bahkan kita sebutinnya nggak tahu nih yang nonton. Ntar kan dari Liga Inggris lebih dilatih, ya kan? Banyak yang bisa nendang kayak gitu. Oh itu gua sangat menantikan kayak gitu tuh. Berarti banyak nanti video-video Onana nyangkutin jaring lagi. Tim lain kan bisa. Kovacic sekali dari jauh. Bisa Bisa jauh. De Bruyne. Nah, iya. Bisa dia. Atau siapa Soboslai itu kenceng juga. Kencang. Dari luar. Alistair juga bisa. Van Dijk juga akurat kan. Iya benar bilang. Keren. Dari ujung ke ujung itu. Iya. Berarti bakal banyak Bolinda nanti di Liga Inggris. Gua Ke gawang? nanti kan. Ke Onana. Bahkan kalau Bruno lagi bingung-bingung dipasing Onana, sangkin Onana di sono masuk ke gawang bolanya. Tapi kalau gue sendiri ngelihat Manchester United sekarang, gue seneng mainnya udah bentuk. Iya. Dulu kan gue sebelumnya adalah MU mah udah songong mukanya pemainnya terus nggak jago gitu kan. Muka pemain atau Muka ada. Dulu mah udah songong jago. Yeah. Sebel tuh gue. Yeah. Ketemu kalah kita, sebel Yeah. banget. Ada yang songongnya doang nggak jago. Sekarang udah songong tapi mainnya bentuk. Oh iya benar. Ada Ten Hag-nya, sepak bola Iya. indah juga, kipernya Onana. Top tuh. Itu dia ya. Jadi kita jangan menyoroti Onana lah. Kita puji tuh pemain Lens. Orang nggak tahu namanya siapa, gue salah nyebut tadi Florian Sotoca, gue lupa nih. Gitu ya. Jadi kita harus menilai positifnya yang lain gitu kan. Dan juga selain itu ada apa lagi kabarnya? Mbappe rame. Dia ada Mbappe yang ramai Mbappe apa lagi dia? Mbappe kalau kabar yang lagi dikasih infonya sekarang itu adalah foto dan poster Mbappe di stadion atau ornamen-ornamen yang ada Mbappe-nya udah dicabut, udah dicopotin. Bahkan jersey Mbappe di toko-toko di Paris udah nggak ada, udah diambil-ambilin. Karena kerusuhan 98. Iya maling, ada maling. Nah, Mau demo kudeta, reformasi. asing-asingnya pada kabur tuh. Orang pribumi Paris berjaya. Ya karena ada banyak kan imigran. Oh iya. Dan kan Prancis rasis juga. Bener. Walaupun masih banyak pemain di timnas ya, bahkan di Piala Dunia perempuannya kan sekarang lagi bagus tuh. Betul. Banyak pemain impor juga, banyak imigran yang membela Prancis lah. Dan emang tim cowok juga gitu kan, pas juara 2018 juga. Cuma ya negaranya chaos bro. Betul. Dan ya itu dia kalau kita ngelihat Perancis ya, maksudnya bukannya kita rasis atau apa. Ya. Emang ada yang Perancis mana, imigran mana itu harusnya udah bisa kelihatan kayak gitu. Tapi ya ini Mbappe, jadi Mbappe kan emang udah nggak perpanjang kontrak lagi, yang Gak mau tuh dia. nggak mau gitu kan, terus akhirnya bisa lepas gratis di 2024 dan kayaknya mau ke Gerindra. Enggak. Ranya Prancis. Gerindra ya. Kan namanya France gitu. Di sana juga ada kali Gerindra. Ada. Demokrat aja ada Amerika ya. Tapi punya uang. Nah, kayak gitu dia. Tapi sebenarnya ada kabar dari Arab yang nawarin juga, Al Hilalnya nawarin, pada nawarin terus bahkan paling gencar sih memang Real Madrid. Ya, Hilal Madrid. Musim depan. Iya, makanya musim depannya itu sekarang tuh Liverpool juga ada kabar-kabar seperti itu. Tapi maksudnya kalau misalnya jadi Liverpool ya sama Madrid masih punya Courtois. Madrid masih punya. Oh, Madrid nggak ada ya. Ini enggak, iya pas banget, Depan ini ya. cocok banget. Jose Lu doang. Ke Liverpool, Karena
Liverpool siapa? Nunes. Iya, ya. Kalau ada depan di Nunes, dia bisa ke kiri kok. Iya. Enggak, maksud gue gini. Kalau misalnya Madrid sama Liverpool, kan ada opsi lu nunggu setahun bisa dapet gratis. Mbappe gratis loh. Bener. Nah itu pasti dipikirin juga gak sih? Iya. Tapi gua malah lebih ke Paris aja sih. Masuk gini. Orang-orang tuh yang jadi pertanyaan, ini jadi ruwet gini, jadi kompleks gini, cara yang salah siapa kayak gitu kan. Kalau gue bilang Parisnya awal-awal, Parisnya mau ngasih tahu kalau istilahnya gue nganggap Paris Saint-Germain itu orang kaya baru. Orang kaya baru itu pengen banget kelihatan sama orang-orang lainnya. Power, ngeliatin power, ngasih unjuk power, nggak santai. Beda kan lu sama kalau lu ke pick ada orang pakai celana pendek, pakai sendal gitu kan, itu nyantai itu. Ya itu orang-orang kaya lamanya itu. Kelihatan. Orang kaya baru nunjukin, masa cincin di mana-mana. Tasnya gitu. logo Gucci gede. Ini H nih. Kayak gitu-gitu. Bener. Nah, dan Parisnya juga terlalu memberikan privilege banyak banget buat si Mbappe-nya kalau gue bilang kayak gaji paling gini, gue nggak tahu persenan klausul lain dikasih. Manusia kan nggak ada ininya kan, nggak ada puasnya. Bener. Ya udah jadi gue ternyata begini doang gitu kan di sini gue nggak dapat apa yang gue mau, duit gue bisa dapat mungkin hasil trofi-trofi lain gue nggak dapat gitu kan, jadi ya udah Mbappe-nya kayaknya bakal pindah lagi kayak gitu. Nah tapi di musim ini gimana? Maksudnya kalau jadi Mbappe apa kalau cabut udah dibekuin aja atau gimana? Jadi ditahan dulu aja ya, Pe. Tapi kan dia kan berarti gimana ya? Kalau PSG udah gitu, udah tandanya kan musir. Kalau udah cabut segala macam, lu pasti diasingkan juga sama squad kan? Iya. Pilihannya Al Hilal atau tadi tim tadi, tapi tim tadi bisa aja nahan karena antar aja pas gratis. Iya, pas gratis. Nah, opsi paling logisnya sebenarnya ke Arab itu kan? Arab karena sebenarnya setahun tuh lama bilang, iya, lu mainnya setahun di sini bisa cabut. Gitu. Setahun juga pura-pura cedera kayak apa gimana gitu. Nah, yang penting datang aja terus foto dah. Kuku kepletek gitu atau apa. Iya, alasan. Bener. Paling logis. Itu juga banyak tuh opini yang bilang kalau udahlah setahun di Arab nggak apa-apa kok, nggak bakal nurun banget secara permainan. Ini masih muda. Iya, nggak bakal gini. Lu juga banyak teman-teman di sono gitu kan. Benzema happy kemarin umroh, Benzema lagi. Iya. Dan maksudnya gini loh, sebenarnya kalau dia ke Arab ya, mungkin nggak ada orang juga yang bilang kayak lu matre. Nah. Ya, misalnya Mbappe, lah gimana gue mau di Paris dia begini. Benar. Parisnya. Gue mau pindah ya klub-klub pada nunggu setahun lagi ya. Setahun gue ngapain dong? Benar. Iya kan? Kecuali ya gaji buta paling. Gaji Itu buta dia. nyari endorse. Joget-joget di TikTok. Tapi emang itu bener, itu yang lu bilang kayak udah diusir gitu kan, kayak baju udah diambil, poster udah nggak ada, ya bahkan Madrid juga pesaing aja. Madridnya itu kayak Rodrigo Madrid udah foto sama di Instastory-nya tuh foto sama Mbappe, ini foto sama Mbappe, udah kayak gitu. Perez mah seneng ada pemain-pemain kayak begini, kayak dimainin terus mentalnya. Cuma yang gua sayangkan tuh atau gua gedek adalah Parisnya nih. Semua pemain yang karakternya beda-beda cabut. Ramos cabut. Maksud gua Ramos pas di Paris nggak banyak bacot, nggak sebanyak bacot di Madrid. Nggak nunjukin power. Cabut dia. Lu mau yang apa? Diem. Messi diem di situ. Cabut juga. Dibully sama fansnya. Neymar tengil cabut. Mbappe arogan udah cabut semua. Jadi PSG butuh pemain yang kayak gimana kira-kira? Ini gitu Diallo, Verratti, udah gitu-gitu. Yang emang pegang bola bingung. Mau pegang bola bingung, emang klub toksik. Klub toksik. Kalau Iya. menurut gue sih gitu ya. Jadi susah tuh juara champion susah tuh. Ada kalau Ramos, ada si Dembele. Ya, dicocokin Dembele. Baru inget gue anjing. Kayak cedera. Iya, bener. Yang ngabisin duit BPJS. Benar. Bikin dokter-dokter sebel tuh di sono. Lu lagi. Iya, jadi nggak apa ya, kalau Mbappe bagusan, cedera jarang. Iya. Messi, dewa di sini. Ramos, bagus tar ini belakang bagus. Bener. Makanya diambil Marquinhos. Jangan sampai ada pemain lebih besar dari klub. Nah, Iya kan? Pasti kalau ngomong sejarah, lah Messi dibanding PSG. Iya. Istilahnya gitu, usia PSG bersinar sama durasi Messi berjaya tuh beda banget gitu kan. Kalah segala-kalahnya itu udah pada cabut. Asensio, makanya lu Ini ya, Dembele sebelah kanan nih, Dembele, Asensio, Paris Saint-Germain tuh. Iya. Neymar juga udah mau cabut. Serep lah. Neymar, serep-serep kaki kaca. Asensio kan juga muter-muter. Buat cari Dembele doang lah balik. Jadi Prancis cukup. strategi dari pelatihnya itu Enrique. Enrique juga bakal Enrique bagus kali. ngubah, benar ngubah. Tapi ada yang diubah pasti.
Jadi di menit dia udah tahu nih, kita serang di menit ke-70, nanti di menit 80 Dembele cedera. Gitu. Cedera. Tahu dia udah pernah tuh. Tahu, baru masukin Asensio biar nggak bisa golin muter-muter. Kayak gitu. Walaupun didatengin siapa ya, Gonzalo Ramos ya. Iya, itu striker tajam tuh. Beda. Tapi mungkin kalau Enrique tuh yang diubah bukan ini ya, mungkin bukan cara main ya, yang harus diubah ya. Filosofi klub. Sebagai OKB, Iya. mungkin dia udah ada di Lilan. Bener. Pak Nasir Kelain. Iya. Pak, kalau mau saya aturannya kayak gini. Hmm. Karena ada pelatih yang punya kayak gitu kan. Waktu zaman dulu kan Rangnick juga di MU kan mulai ngubah, Harus. masuk Ten Hag gitu. Itu maksud gua emang udah ngubah ke arah bener gitu maksud gua. Nah, Arteta juga akhirnya kan akrab sama Edu sama si siapa namanya? Kroenke pemiliknya. Jadi akhirnya pemain yang dimauin didatengin kayak gitu kan. Emang Bisa lu tuh nggak? harus sinergi. Iya, bisa pelatih sama kan, manajemen. gitu. Spanyol ke Perancis ya nggak terlalu jauh kan jaraknya kan, Iya. culture juga nggak terlalu beda. Kalau bisa sih ya oke lah buat ngelawan-ngelawan di Liga Champions. Cuma kalau se-Messi aja gini, kalau lo mau power pelatih ya, Messi powernya kurang gede apa ya gitu kan, Mbappe powernya kurang gede apa ya. Kayaknya pelatih Enrique bakal tetap jadi pelatih. Gue nggak bakal bisa masuk ke ranah-ranah yang lebih gede dari pelatih kalau gue bilang. Jadi sama aja menurut lu PSG akan gitu-gitu aja. Kan gitu-gitu aja. Karena powernya cuma segede power bank. Iya. Nah, power metal. Tahu lu timur tragedi. Gitu Mbappe. Udah sebetulnya itu paling Barcelona. Iya, Barcelona kemarin lawan Spurs. Barcelona lawan Spurs. Juan Gamper nggak penting. Itu terakhir gua kan nonton di ininya aja deh, nonton di siarannya. Iya. Terus komentatornya bilang terakhir kalah 2000 berapa gitu, 2011 atau 2000 berapa ya? Si Barca. Di Joan Gampar. Iya. Gue kalau bisa denger ngomong teriak ke TV, gue bilang salah. Kemarin kan habis kalah juga dia lawan River Plate. Joan Gampar. Oh, dia salah tuh. Lucu banget. Orang Spanyol. Bukan. Orang mana? Indonesia. Indonesia, so tahu. Kenal. Ya udah, kurang riset. Dikit lagi, Bro. Enggak apa-apa, masih pre-season. Belum panas. kali Mungkin diulang. manusia. Iya. Coba ngasih data kan. Oke. 2 kali diulang, tapi 2 kali diulang. Iya. Gitu. Coba Japri nih orang La Liga. Orang Enggak pernah kalah. ada. Terus ini Mungkin maksudnya nggak pernah kalah lawan tim Eropa. bisa jadi. Cuma dia kurang. Iya. Mungkin dia mau masukin lagi. Kita positif tinggi Benar. kan? Dia mau masukin lagi kan itu River Plate Amerika Iya. Selatan. Benar. Nggak pernah kalah dari 2011 lawan tim Eropa. Tapi udah langsung peluang. Betul. Jadi dia nggak sempet nyampe. Atau enggak pas dia ngomong Eropa kabelnya kinjat tukang rokok. Jadi nggak sampai ke kita gitu. Positif tinggi kayak gitu. Nggak mungkin lah, mungkin dia salah. Iya. Nah tapi gitu, yang gua kesian sama Spursnya bahkan kayak dia kan Maksudnya lu nggak, maksudnya gak usah gua Arsenal deh ya, takutnya bias. Lu bangga nggak menang sama Spurs, cuma menurut lu aja? gua bangga sama Spurs di menit ke-30 sampai 35. Sebelum ditolak pasti cetak gol. Iya. Karena kan 20 menit terakhir kalau gue lihat ya, gue sih lihat highlights ya. Iya. Itu udah diacak-acak cuy. Kacau tuh. Maksudnya dia maju defensive line-nya tinggi, tek-tok agak narik tuh tadi gue ada lihat umpan-umpannya si siapa lu bilang tuh Abde Yamal apa siapa? Oh, Yamal. Ada yang dari samping, terus ke tengahnya narik, abis itu langsung terobosan lari, udah menang sprint beres. Bolanya Supati deh kalau nggak salah. Iya, golan Supati Itu gampang banget, dari tek-tok, des, dah langsung. Tapi gini, sebenarnya 30 menit sebelum laga berakhir itu emang alot. Bahkan gue sampai nge-tweet bilang, ini kayaknya cuma Safi deh yang bisa bikin pemain Tottenham jadi bagus ya. Dia kan hancur ya. Nggak usah yang lawan fans Arsenal, yang lo bilang fans siapapun nonton Spurs kesel gitu. Cuma kok jadi bagus gara-gara Barsanya ada Safi. Tapi gue nggak ngerti nih formasinya jadi berapa ketika menit ke-30 gitu karena gue ngeliat ada poin cemara juga tuh Jir. Apanya? Enggak, di Barsanya. Di lapangan? Ferran. Bukan ditaruh gitu. Enggak. Ininya, biasanya kan dia udah nggak punya Dembele, dia udah nggak punya di kiri, Ansu Fati naik ke tengah. Gue ngeliat poin cemaranya ada kayak Ferran, belakangnya Ansu, kiri Abde, kanan Yamal. Begitu deh pokoknya deh. Itu bentuknya bentuk Ancelotti dong. Ancelotti dulu. Tadi gue pikir, wah ini kayak bakal balik lagi nih, maksudnya bakal dipanggil lagi teknik-teknik atau formasi-formasi zaman dulu untuk dibendung yang sekarang. Tapi gue sedih sih kayak kenapa harus menang di Johan Gampar gitu, lo kasih lah. Ini Spurs kan baru 1 Audi Cup kemarin seumur hidup gitu. Masa persahabatannya kalah. Trofi. Itu gue sih nggak apa-apa sebenarnya kalau Barcelona kalah, asal mainnya udah kelihatan itu. Menang juga. Lagi Johan Gampar dapetnya apa sih? Ada bonus aja. Gampar.
Gampang. Itu trofi Barcelona kan. Kalau Yohan kan Katalan banget tuh. Mainnya kemarin itu di Atletik, di Olimpik. Oh yang lu datengin Yang itu. lu datengin itu, dan 2 tahun Barcelona bakal di situ karena Camp Nou lagi direnov. Sekarang nih? Iya, jadi Oh itu kandang ke Barcelona? ada Barcelona itu di perbukitan gitu naik ke atas. Ntar alasan nggak tuh? Yang mana? Nah, ini tim Musafir nih, kita bukan kandang kita, makanya Enggak. di kandang kita nggak kuat. Enggak. Beda ya alasannya gitu. Beda. Iya, ya gitu kira-kira ya. Tadi ngomongin beda ya, mungkin ada yang berbeda karena kita sekarang pakai kaos ini podcast lama kita. Oh, iya. Sekarang kita Kita YouTube aja ya, karena YouTube aja dah. Ada biar bilang soalnya pengen lihat. kelihatan visualnya juga, ekspresi kan orang pengen lihat. Bener, mau lihat yang Apip muka Dajjal. Mata gua ada di sini kan ada juga di Badut, ada jadi lu badut. capture, bisa lu share biar tahu langsung lah. Biar happy Kita dah. tidak berlindung dari suara doang. Nggak ada, Ini muka kelihatan. ya. Nih. Jadi kita rencananya akan hadir 12 minggu juga. Dan sisanya keterangan sisanya nanti kita kasih tahu. Nanti tayangnya nih di hari-hari prime bola. Iya. Wis. Jadi 2 kali seminggu biasalah untuk menyambut review gitu kan. Tapi untuk nama dan konsep tungguin aja. Sip. Jangan lupa di subscribe di sini. Oke. Sampai ketemu lagi di Positif Tinggi.